Jadi kalau di TN itu dia tuh udah kayak diporsiin gitu loh. Kayak yang mau masuk angkatan, polisi, Akpol atau Akmil kayak gitu, AD, AL atau AU dari tahun pertama itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bagaimana kabar kalian? Gimana tugas kalian, TA kalian, tesis kalian, disertasi kalian, ataupun skripsi kalian? Semoga lancar saja. Dan saya doakan semoga kalian bisa menyelesaikan studi kalian, bisa menggapai cita-cita kalian. Oke, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu kawan saya. Beliau adalah dokter muda yang sekarang sedang menempuh PhD di Jepang, ya satu kampus dengan saya, Kobe University, cuman beliau dokter, saya di teknik gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Masih waras kan ya? Alhamdulillah. Tapi ada dokter gila nggak ya? Nggak ada ya? Kalau ya jarang sih, cuman ya beberapa mungkin ada juga yang agak miring-miring gitu ya. Gitu. Jadi gini, kemarin kan saya sudah interview bersama teman saya sama teknik. Sekarang saya ingin suasana baru. Iya. Jadi saya kan awam tentang dunia kedokteran. Jadi saya menghubungi Mas Adi. Saya ingin menggali lebih jauh lagi tentang bagaimana pendidikan dokter, dan nanti kita bisa ulas secara lebih rinci nanti. Siap. By the way, Mas Adi backgroundnya di mana, lahir di mana, asalnya? Kalau aku lahir di Pemalang. Pemalang tahu nggak mas? Tahu. Ya? Jawa Tengah. Diapit antara Brebes dan Tegal. Jadi kalau Brebes itu kan dia khasnya telur asin. Pemalang juga nyerempet-nyerempet telur asin. Gitu. Dia agak-agak mepet daerah-daerah gitu kan. Pemalang 1993, ya 28 tahun yang lalu di sana gitu. Terus kemudian sebenarnya kalau dari background keluarga itu nggak ada yang dokter. Oh nggak ada. Biasanya ada. Kan FK kan fakultas keturunan. Yeah. Kalau bapaknya dokter, neneknya dokter, mbahnya dokter. Dinasti ya, turun-temurun gitu ya. Tapi Mas Adi kalau dari aku sendiri nggak ada gitu. Karena emang dulu tuh cita-citanya sebenarnya utamanya bukan ke dokter gitu. Jadi tiba-tiba aja masuk ke dokter, ya alhamdulillah disyukuri gitu. Guru? Dulu cita-citanya. Enggak, maksudnya orang tua guru? Enggak, enggak ada. Wirausaha. Iya. Terus SD, SMP, SMA SD dulu di Pemalang. SD di Pemalang, terus SMP di Pemalang, terus habis itu SMA pindah ke Magelang di SMA Taruna, terus habis itu kuliah di Jogja di UGM. Terus habis itu alhamdulillah dikasih rezeki bisa lanjut lagi PhD S3 di Jepang. Oke. Jadi ya channel ini, bagi yang belum tahu, channel ini khusus kita membahas tentang dunia akademik seseorang, bagaimana teman-teman saya ini, teman-temanku ini struggle untuk mencapai di posisi yang sekarang. Benar sekali, benar. Oke, kita flashback ke belakang lagi, ke playgroup. Dulu ada playgroup nggak? TK. Oh TK. Oh TK juga. Lawan kanak-kanak. Oh iya, aku juga TK. Tapi istriku nggak pernah TK. Oh iya. Langsung SD dia. Sugoi. Badannya memang luar biasa. TK di Pemalang. TK di Pemalang. Terus SD di Pemalang. SD di Pemalang. Ring 1. Dulu kalau sebenarnya kalau TK itu 3 tahun aku Mas. Jadi dari umur 3 tahun sampai umur 6 tahun itu TK di Pemalang, kemudian 6 tahun itu baru masuk SD. Nah pas SD itu ya biasa gitu, nggak terlalu menonjol sih prestasi gitu. Baru di akhir-akhir tahun kelas 3, 4, 5, 6 itu baru kayak kok rankingnya bagus, naik kayak gitu. Ranking 2, ranking 3 waktu itu. Waktu SD malah nggak pernah ranking 1. Jadi kayak mentok 2, 3 kayak gitu pas di tahun ketiga, 4, 5, 6 kayak gitu. Terus habis itu lulus masuk ke SMP. Nah SMP itu SMP di daerah kan, SMP Petarukan dulu tuh. Favorit lain? Favorit, favorit tapi di daerah. Waktu itu SMP di daerah, Petarukan favorit. Cuman waktu itu pas masuk SMP ya nggak ada kepikiran kayak maksudnya ingin jadi nomor 1 atau apa-apa kayak gitu kan. Terus kayak masuk aja seleksi. Terus waktu itu seleksi itu kayak dari nilai raport dan lain-lain gitu. Zamanku dulu. Danem.
Nah waktu itu masuk tuh ranking 23 kalau nggak salah tuh se SMP tuh gitu. Malah temenku yang ranking 1 di SD ku ranking 1 di sana gitu. Nah sejak itu tuh kayak kagum, gila dia pinter banget sih, orang bisa sampai ranking 1 di SD, dia tuh ranking 1 mulu tuh di SD ku, habis itu dia pindah ke SMP, seleksi masuk dia ranking 1 gitu. Aku cuman ranking 23 waktu itu kan, tapi kayak ya udah kayak bukan waktu itu zaman dulu tuh kan kayak masih polos gitu kan, kayak hidup bukan persaingan atau apa kayak gitu kan, kayak ya udah ngalir aja kayak gitu, cuman kayak kagum aja gitu. Terus masuk ke SMP, pas di SMP nah itu berubah banget, berubah drastis. Aku juga kaget juga sih waktu itu dulu ya, maksudnya karena memang backgroundku dari dulu tuh nggak suka main games gitu. Main PS tuh nggak bisa aku. Oh nggak bisa? Serius. Cupu banget aku. Dulu kayak cupu banget main PS itu masih nggak bisa gitu. Kayak orang main PS, main apa ya, dingdong ya dulu ya. Dingdong. Tahu ya dingdong tuh. Kayak anak-anak SD suka main ke dingdong, ini nggak bisa gitu. Aku lebih suka kayak main apa sih? Bareng. Bareng kayak gitu. Terus apa sih gambar itu yang tos-tosan kayak gitu-gitu. Kayak aku lebih seneng main yang interaksi bareng kayak gitu, bukan main fisik gitu. Iya, bukan main yang kayak apa ya, kayak individualis gitu loh, ngerti nggak sih, kayak main PS gitu atau main dingdong itu kan kayak dia berdua tapi kayak kayak sendirilah istilahnya gitu. Tapi aku lebih kayak suka interaksi kayak gitu. Iya. Jadi kayak nggak terlalu bisa main game gitu tuh. Jadi pas SMP nggak suka main game. Jadi kalau di rumah tuh pulang dari sekolah, ya udah baca buku gitu. Terus misalkan ada PR kayak gitu, langsung aku kerjain. Jadi aku catat hari ini apa PR-nya gitu. Terus nyampe rumah tak kerjain dulu tuh, semuanya udah selesai baru nonton TV gitu. Kalian nonton TV siang doang, terus nanti sorenya main sama teman-teman gitu. Karena nggak ada hobi main PS atau main apa kayak gitu, jadinya lebih sering dihabisin belajar gitu. Memang passionnya belajar berarti. Iya. Mantap. Terus baru berubah lah itu di SMP. Alhamdulillah dari semester pertama sampai lulus 3 tahun ranking 1 paralel. Itu kayak, aku juga gak nyangka kan, kayak alhamdulillah banget kayak itu dikasih rezeki juga kayak. Nah karena ranking 1 di tiap semester itu akhirnya biaya bulan, biaya semester apa bulanan itu bulanan. Dibalikin di tiap semester gitu. Jadi kalau sekarang ranking 1 paralel di SMP ku nanti di akhir tuh dibalikin gitu. Jadi kayak dibalikin lagi kayak gitu. Jadi kayak lumayan ada ada tabungan kayak gitu. Ya itu sih. Terus alhamdulillah juga di SMP dulu karena sering dapat ranking 1 gitu. Jadi kayak ada lomba olimpiade matematika majuin, lomba olimpiade biologi dimajuin, lomba bahasa Inggris majuin, lomba bahasa Indonesia dimajuin gitu. Apa kayak lah kok aku lagi pokoknya setiap lomba Adi berarti. Iya, alhamdulillah dulu kayak gitu. Cuman itu dulu mikirnya kayak capek banget ya kayak gini ini, cuman kayak jadi mikir kayak akhirnya mentalnya terbentuk juga gitu. Maksudnya kayak apa ya istilahnya ya, kalau misalkan kita sendiri gitu kayak aku di SMP ku paralel nih ranking 1, aku paling pinter nih kayak gitu kan, rasanya kayak gitu kan. Ternyata ketika kita keluar gitu bersaing dengan yang lain, wah aku bukan apa-apa gitu. Jadi kayak jadi mawas diri gitu kan, wah aku bukan apa-apa, ternyata di luar itu ternyata masih banyak banget yang di atasku kayak gitu. Itu jadi kayak kebentuk itu, jadi kayak harus lebih berusaha lagi kayak gitu sih. Mantap. SMP berarti memang setelah sekolah belajar di NPR baru main sorenya gitu. Kalau pemain temanku dulu ya, main. Enggak aku mau belajar. Sombong. Iya. Kalau aku dulu kan. Kalau dulu kan paling males kalau ngajakin orang main PS dulu ya. Enggak, aku pengen ini. Aduh, enggak asik nih orangnya nih. Dulu temen gue juga gitu. Mungkin kalau kita sepantaran enggak mungkin kita berteman kayaknya. Enggak, kita beda. Aku dia cupu-cupu gitu loh. Kita beda loh. Aku dulu itu habis sekolah ya enggak rental PS. Parah banget. Tapi jadinya tuh sekarang tuh karena nggak jago ngegame, jadi kayak misalkan teman-teman kayak sering main PS atau apa kayak gitu, jadi nggak bisa gitu. Kayak waduh, cupu nih aku nih mau nyoba nih, yaudah mau nyoba kayak kalah lagi gitu. Karena emang nggak tertarik gitu sampai sekarang pun gitu main game online atau apa gitu. Jadi di SMP sudah terbiasa dengan lomba-lomba, akhirnya kita ke SMA. SMA ke Magelang, SMA Taruna. SMA yang sangat terpandang lah, sampai saya juga kenal Taruna. Sampai saya juga mendengar kata SMA Taruna. Itu gimana prosesnya dari SMP ke
SMA Taruna. Oh, Mas Duka dari mana sih asalnya? Saya dari Babat Lamongan. Oh, Lamongan, Jawa Timur berarti ya. Jawa Timur. Oh, iya. Terkenal nggak sih sana SMA Taruna? Ya, saya ngerti. Memang bagus sih. Banyak ya ada yang masuk juga kan? Ya nggak ada juga, cuman kan keluargaku juga ada yang dari polisi kan, jadi backgroundnya jadi ada semacam angkatan juga. Saya juga nggak tahu. Karena ini ponakanku kan juga pengen ke sana kan, tak tanyain kan ponakanku yang ini pengen nggak jadi kayak jadi dosen gitu kan, nggak mau, pengen kayak papa sama mama pengen jadi tentara atau jadi polisi gitu kan. Soalnya kan bapak ibunya kan polisi gitu. Nah itu, jadi siapa tahu nanti saya bisa mengarahkan ponakanku ini kalau dia pengen jadi masuk Taruna. Gimana prosesnya? Ya, jadi sebenarnya tuh masuk Taruna Nusantara itu bukan cita-cita dulu tuh. Jadi kayak dulu tuh pas habis kuliah, pas habis SMP mau masuk ke SMA favorit aja di Pemalang. Gitu, ada namanya SMA 1 Pemalang gitu. Jadi dulu tuh mau daftar ke situ. Cuman ada kakak nomor 1. Kakak nomor 1 tuh kayak beliau itu pingin banget aku bisa masuk di SMA Taruna Nusantara gitu, karena kakak sepupuku daftar SMA Taruna Nusantara gak keterima kayak gitu. Jadi kakakku pengen banget aku masuk di sana kayak gitu. Jadi yang menganjurkan masuk ke sana adalah si kakakku. Waktu itu seleksi pertama itu kan dia itu seleksi daerah dulu Mas. Jadi seleksi akademik dulu. Jadi ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama IPA. Itu ada 4 itu kan. Nah, seleksinya per panitia daerah. Jadi di Indonesia ada 33 panitia daerah. Sesuai provinsinya apa? Sesuai provinsi. Jadi ada 33 provinsi, terus habis itu sesuai dengan daerahnya kayak gitu, kotanya kayak gitu. Nah, waktu itu aku ikut di Jawa Tengah, di Panda yang di Ponegoro itu loh, di Jawa Tengah itu. Di situ waktu itu yang daftar tuh ada 900-an orang di sana. Jadi kayak satu lapangan basket gitu, ramai banget kayak gitu, duduk gitu kan, daftar bareng, terus seleksi bareng. Waktu itu di situ aku kayak ya udahlah ngerjain aja gitu, karena aku nggak ada passion sama sekali, dan aku nggak tahu SMA Taruna Nusantara itu apa gitu. Masih SMP ya? Iya, masih SMP, karena sih kayak bingung kayak gitu. Internet juga nggak ngerti? Internet? Ngerti. Lebih modern berarti daripada aku. ngerti. Terus abis itu ngerjain soal gitu kan, kayak udah selesai dikumpulin satu gor itu. Maksudnya nanti diarahin sama TNI-nya, nanti pengumumannya itu akan 2 minggu lagi nggak salah itu via internet kayak gitu. Nanti bisa dilihat di website apa gitu. Cuman aku tadi kayaknya banyak yang salah sih, kayak udahlah kayaknya nggak keterima kayak gitu kan, udah bodoh gitu. Terus ketika pengumuman masuk ke tahap selanjutnya. Fisik berarti. Tahap selanjutnya itu interview, psikotes sama fisik tuh nggak terlalu ada sih, ya interview sama psikotes aja, 2 itu. Terus masuk ke kesehatan, kesehatan 3. Jadi tahap selanjutnya itu adalah kesehatan, psikotes sama interview. Di situ juga berarti? Nah, interviewnya itu di tahap akhir, dia di Magelangnya. Jadi kayak udah ngumpul jadi satu nasional. Tapi kalau yang psikotes sama kesehatannya masih di panitia daerahnya. Jadi waktu itu saya masih di Ponegoro itu yang di Semarang itu. Jadi lolos ke tahap selanjutnya. Nah, karena lolos ke tahap selanjutnya, keluarga kan heboh tuh gitu kan. Wah, ini. Iya, gitu kan. Taruna ini. Lolos calon tentara ini. Tentara banget ini. Nah. Postur sudah dapat. Dulu pendek Mas. Dulu kecil. Sama sepupuku yang satu umuran cewek itu aku kayak segininya gitu. Emang kan pertumbuhan cowok kan lebih lambat ya. Dia pubertasnya lebih terlambat daripada si cewek gitu kan. Jadi dulu tuh pendek kayak gitu. Terus waktu banyak saudara-saudara yang bilang, terus nenek gitu dan keluarga bilang gitu, jadi kayak mikir kayak ternyata aku dipercaya ya sama orang-orang terdekatku gitu. Yang tadinya kayak mikir kayak males, maksudnya kayak ya udah jalanin aja, apa sih bodoh-bodoh amat kayak gitu, maksudnya nggak ada beban kayak gitu, jadi kayak beban gitu loh. Ternyata aku diharapkan loh sama orang-orang di sekitarku gitu. Jadi waktu itu kayak sempat mikir, waduh gimana nih kayak gitu. Maksudnya gimana ya, kayak ada rasa tanggung jawab tersendiri waktu itu kan. Terus akhirnya sejak itu langsung belajar, kayak wah belajar nih buku psikotes apa tak baca, terus beli kayak gitu. Jadi pas tahap keduanya itu psikotes di Semarang itu kayak baca terus gitu, kayak sepanjang perjalanan ke sana tuh kayak belajar gitu. Terus malamnya juga belajar sebelum tes itu, kayak
nggak mau nih aku ngecewain orang-orang di sekitarku kayak gitu istilahnya gitu. Terus sampai akhirnya tes psikotes, ngerjain itu banyak banget soal yang ada koran tuh, soal koran pertama kalinya kan. Apa Kreplin apa namanya tuh? Lupa aku. Oh, juga pernah itu. Yang koran tuh baca tuh dari pagi sampai sore itu pertama kalinya ngerjain soal-soal kayak gitu. Terus habis itu besoknya langsung kesehatannya di Rumah Sakit Tentara di Semarang yang deketnya Simpang 5, aku lupa namanya apa ya, RSP gitu. Deketnya Simpang 5 itu. Simpang 5 sama Tugu itu sama nggak ya? Beda ya? Iya. Di Tugu beda Simpang 5. Kok Simpang 5 apa sih namanya? Yang ada gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu Tugu berarti. Iya. Simpang 5 di Tugu. Di Lawang Sewu di situ. Terus tes kesehatan ya semuanya sih dites sih, dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak gitu. Ya semuanya gitu. Bener-bener kayak tidak ada sedikit pun yang tidak diperiksa gitu istilahnya gitu. Dulu kan kaget juga kayak wow ternyata semuanya nih diperiksa nih. Zaman-zaman SMP kan kaget juga kan kayak oke gitu. Terus kayak jalan ke sana sini, terus postur juga dilihat juga di di sana gitu. Waktu itu kayak lumayan optimis sih karena pas ngerjain psikotesnya lumayan bisa gitu dan lain-lain. Cuman ya kayak harap-harap cemas juga gitu. Terus ketika itu pengumuman ternyata lolos gitu. Lolos langsung masuk ke Magelang. Jadi kayak nasional gitu, yang dari daerah tadi udah diambilin. Jadi satu di Magelang, jadi kayak finalnya gitu, kamu keterima atau enggak gitu di Magelangnya itu. Itu waktu itu kayak dari rumah berangkat ke Magelang, terakhir diantar, terus tes, ya wawancara biasa sih sama si interviewernya gitu, Pamong sih namanya kalau di SMATN itu. Wawancara sama mereka, ya dari A sampai Z lah ditanyain apapun itu, motivasi dan lain-lainnya kayak gitu, bakatnya apa dan lain-lain gitu. Terus keterima gitu. Oke, by the way, memang cita-citanya jadi dokter? Nah, kalau dokter sendiri itu sebenarnya bukan cita-cita ya. Gimana ya? Kalau dulu tuh sebenarnya tuh pas SMP, jadi SMP tuh aku daftar 2 SMA, SMATN sama SMA yang di Malang, favorit itu juga tes juga kan. Nah kebetulan tesnya itu juga lolos dan waktu itu kan diambil 300, jadi yang daftar berapa gitu. Terus aku kan nyari sama temanku, nyari dari yang urutan paling akhir dulu kan, kayak mana nih kok nggak ada gitu. Terus temanku aku nggak terima gitu. Kamu terima? Kayaknya aku nggak juga deh, aku lihat-lihat kayak ada gitu kan. Terus kan ribut banget. Ternyata paling ujung nomor 1. Sungguh itu alhamdulillah sih aku kayak mecas juga. Jadi ada hari ya tuh sih serius terus kayak yaudah. Tapi itu belum pengumuman SMATN waktu itu, jadi sempat daftar ulang tuh di SMA itu. Nah pas di daftar ulang di SMA itu kan ada tanya-tanya juga. Jadi aku inget banget gurunya tuh nanya kayak kamu mau jadi apa gitu Terus aku bilang aku mau jadi guru gitu. Karena kalau dulu tuh aku kayak amaze-nya tuh guru tuh ternyata maksudnya guru tuh bagiku tuh adalah kayak sosok yang sangat berharga gitu loh. Dia kayak bisa mendidik murid-muridnya gitu, jadi orang sukses juga di sana kayak gitu. Jadi waktu itu zaman itu pinginnya jadi guru gitu saat itu. Terus ke Taruna Nusantara. Nah terus masuk Taruna Nusantara kan identik dengan angkatan bersenjata, polisi. Memang masuk situ saya jantiah mau jadi polisi gitu. Ya, memang pengen jadi TNI. Sempat. Karena pandanganku kalau ke situ memang tujuan utamanya ya ke situ habis itu daftar Akpol, Akmil kayak gitu-gitu. Iya sih, emang banyak kan kalau dari lulusan SMATN pada pindah rumah aja kayak ke Akmil, Akpol atau ke akademi kayak gitu istilahnya kan. Jadi waktu itu pas begitu masuk ingin jadi tentara. Jadi dari tahun pertama itu ikut bimbingan gitu. Jadi kalau di TN itu dia tuh udah kayak diporsiin gitu loh, kayak yang mau masuk ke angkatan, polisi, Akpol atau Akmil kayak gitu, AD, AL atau AU dari tahun pertama itu udah dilatih gitu, digembleng kayak gitu istilahnya. Jadi ada bimbingannya gitu sendiri. Jadi dulu itu ikut bimbingan itu, ya misalnya ikut lari apa proses itu. Fisik gitu. Pokoknya. Fisik pokoknya gitu, karena pingin masuk ke Akmil juga gitu. Terus di TN juga ada ini mas, ada tim olimpiade gitu.
Jadi buat kayak lomba sama antar SMA kayak gitu. ASN tau kan ya, Olimpiade Sains Nasional kayak gitu. Jadi dipersiapin juga dari tahun pertama juga. Jadi dari tahun pertama masuk tuh langsung disaring. Orang-orang ini masuk tim Olimpiade mana, matematika, biologi, kimia, fisika kayak gitu. Nah waktu itu sempat kayak pingin ikut join, daftar 2 matematika sama biologi, tapi ternyata keterima di biologi gitu. Nah karena tergabung di tim Olimpiade biologi, akhirnya belajar tentang biologinya tuh kayak dalam gitu kan. Terus di bimbingan biologi juga kayak ekstra kayak gitu sama gurunya dibanding yang lain, karena buat lomba-lomba gitu. Dia ikut lomba sana kayak gitu. Ikut lomba lah di UGM. Nah, ada namanya NOMS, National Olympiad of Medical Science gitu. Di kedokteran FK gitu. Lomba di kedokteran UGM. Kok suasananya seru nih. Nah, mulai nih kayak kok jadi dokter juga seru nih gitu kan. Kan panitianya dokter-dokter kan, anak-anak FK gitu kan. Kok jadi dokter seru, kayak gitu. Sampai tahun ketiga daftar tetap TNI. Daftar TNI, daftar Angkatan Laut sama Angkatan Darat waktu itu. Oh, berarti sebelum lulus? Apa sudah lulus? Sebelum lulus. Sebelum lulus. Oh iya, by the way, gimana sih proses pendidikan di SMA TN itu? Dari pagi sampai tidur lagi, apakah kayak di pondok itu, pondok pesantren apa gimana? Penasaran. Jadi kalau di sana tuh digembleng banget Mas. Awal-awal pas pertama masuk tuh kayak shock banget kan, kayak aku nggak pernah kayak gini nih, kayak gitu, kayak nggak pernah semandiri ini gitu, karena dipaksa banget untuk mandiri gitu hidup. Jadi pagi tuh bangun itu jam 4.45 itu bangun pagi, habis itu 5.15 itu ada belnya, ada bel kayak bener-bener kayak bel satu asrama gitu, gede gitu. Terus kita harus bangun, kita ibadah, terus beresin kamar tidur, beresin tempat tidur. Terus kemudian jam 5:30 harus udah nyampe di lapangan. Kita olahraga bareng, karena namanya olahraga pagi. Jadi kalau hari Senin sama Kamis nggak ada olahraga pagi karena ada puasa. Jadi Selasa sama Sabtu itu kalau nggak salah, seingatku ya, itu senam, kalau nggak berenang. Rabu sama Jumat itu lari, gitu. Jadi jam 5:30 itu kumpul di lapangan, harus tuh udah kumpul. Terus kita exercise olahraga lah pokoknya. Lari bareng, kayak bareng-bareng kayak gitu, muterin kampus gitu 2 kali atau 3 kali kayak gitu, rame-rame, atau tergantung harinya, atau renang atau senam bareng-bareng kayak gitu. Terus habis itu selesai itu jam 6 atau jam 6.15 gitu. Habis itu mandi lah dan kawan-kawan, jam 6:30 itu sudah harus nyampe di ruang makan. 6:30. Jadi ada ruang makan buat kita makan bareng jam 6:30. Memang makannya harus bareng. Siapa gitu? Iya, makan. gitu. Iya. Jadi ada komandonya gitu, nanti kayak 6:30. Nggak boleh ngobrol gitu. Ngobrol. Tetap ngobrol boleh. Ngobrol boleh sama senior. Jadi kalau misalkan kita tuh satu tempat duduk itu 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2 kelas 1, 2 kelas 2, 2 kelas 3. Memang mix gitu ya. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu, dan selama makan itu juga harus ada berbincang, kayak komunikasi juga, jadi biar saling mengetahui satu sama lain juga, kayak gitu. Terus habis selesai makan langsung menuju ke lapangan upacara gitu. Kalau hari Senin upacara jam 7. Tapi kalau hari biasa apel. Ada walaupun nggak upacara, maksudnya nggak ada upacara besar, tapi ada apel sebelum masuk ke ruang kelas gitu. Jadi per kelas itu apel dulu. Ya mungkin sekitar 15-an menit kayak gitu, baru setelah apel masuk ke ruang kelas gitu. Sebenarnya sebelum makan di depan ruang makan juga kumpul dulu, kita apel dulu. Setelah apel 10 menit kayak gitu baru kita makan. Sering banyak apelnya, satu hari bisa sampai 5 atau 6 kali gitu. Oke lah, jadi di kelas sampai jam 3? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Sampai jam 2 keluar, apel lagi. Apel pokoknya. Apel selesai kelas. Setelah apel baru masuk ke ruang makan lagi bareng. Baris. Itu tuh kayak selalu baris gitu. Dari perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang rame-rame itu selalu baris kayak gitu. Terus baris, makan siang. Setelah makan siang balik ke kamar, ada ekskul. Ada ekskul. Ada ekskul bela diri, karate atau ekskul olahraga. Dulu ikut? Dulu aku ikut karate. Sama badminton. Emang badminton dari dulu. Hobi. Jadi itu jam 4. Jam 4 tuh mulai ekskul sampai jam 6. Ya 5:30 sih. Gitu. Kalau karate ya karate, silat-silat, olahraga ya olahraga, tergantung apanya gitu. Tapi karate sama silat itu wajib.
Oh, wajib untuk bela dirinya. Milih salah satu. Tapi kalau olahraga tuh terserah. Gitu. Jadi aku dulu milihnya karate. Karate tuh tiap hari Jumat kalau nggak salah. Jumat, jam 4 sampai setengah 6 ekskul. Habis itu jam setengah 6 balik, mandi, makan lagi. Makan setengah 7, setengah 7 malam. Kumpul lagi di depan ruang makan. Apel lagi. Apel pokoknya. Apel lagi. Dan apel. Iya. Memang harus disiplin kayak gitu ya. Terus baris ke apel lagi, terus habis itu makan. Setelah makan jam 7 nggak balik ke geraha, nggak balik ke kamar, langsung ke ruang kelas. Ada kelas lagi? Tiap malam itu setiap jam 7 sampai jam 9 itu harus di ruang kelas belajar. Belajar mandiri tapi di situ. Iya, belajar mandiri di situ, tapi sistemnya adalah kalau di TN itu kalau dia tim olimpiade, dia ada ruang khususnya. Misalnya kayak aku tim olimpiologi, aku bisa belajar di ruang biologi bareng sama tim olimpiadenya tuh bareng matematika apa-apa gitu. Tapi kalau yang enggak masuk ke tim olimpiade di ruang kelas masing-masing. Lah nanti diperingkatin tuh sama mereka juga. Jadi nanti matematika nih dari 300 orang, 30 orang terbawah itu harus ikut bimbingan. Oh gitu. Tiap malam. Jadi tiap ujian itu pasti ada rankingnya gitu. 30 terbawah siapa nih kayak gitu. Dia ada kelas sendiri kayak gitu yang dimana di situ ada gurunya. Ada satu guru matematika ngajarin 30 orang terbawah yang di peringkatnya itu. Terus nanti ada ruang khusus lagi 30 terbawah kimia, 30 terbawah bahasa Inggris ada di ruang itu. Kalau gitu. Semua dapat 30 terbawah berarti semuanya ada jadwal harinya juga. Itu lalu bego gitu. Ya siapa tahu kan nggak tahu. Jadi kan apa ya, kayak itu tuh kayak jadinya tuh kayak bergulir gitu loh. Apa ya, yang tadinya masuk 30 terbawah nanti kayak dia di periode berikutnya dia naik gitu, nanti yang ini kayak gitu. Bagus sih sistemnya sih, jadi kayak bener-bener digebleng banget sama si gurunya di sana gitu. Sampai habis itu ke ruangan tidur. Habis itu jam 9 selesai, apel lagi tuh di depan. Apel lagi sebelum balik ke geraha tuh apel lagi. Ada TNI-nya tuh, ada pembimbingnya TNI-nya itu apel. Kalau misalkan ada suatu kesalahan atau apa kayak gitu ya kita agak lama di situ diomongin sama beliau-beliaunya gitu. Tapi kalau nggak ada kesalahan ya udah jam 9 apel 15 menit paling laporan gitu. Habis itu baris balik ke geraha, istirahat. Biasanya sih nggak tidur ya, kayak apa sih namanya? Tahu braso nggak? Braso tuh kalau sepatu pantofel itu nanti kita gosok kayak gitu biar dia mengkilap. Karena kan sepatunya kita pantofel tuh. Oh, memang pantofelan terus ya? Iya. Jadi kalau kok braso? Kalau braso tuh buat ini buat gesper itu semir sepatu kayak gitu biar sampai dia mengkilap. Terus sabuknya itu kan kayak ada sabuk tembaga gitu loh, yang warna kuning gitu. Jadi dia tuh juga harus di lap gitu dia biar mengkilap. Pokoknya prepare buat ini busana lah. Nyetrika. Kan harus gitu. Rapi, harus cakep gitu kan. Six pack gitu. Kalau tahun pertama awal-awal 3 bulan pertama tuh nggak boleh laundry. Jadi kita nyuci sendiri, nyetrika sendiri lah. Itu kayak emang pendidikannya gitu. Setelah itu baru bisa laundry. Sampai 3 tahun. Terus daftar ini Akmil, daftar 2 AD sama AL. Nah, istimewanya TN itu bukan kita yang datang ke tempat pendaftaran. Gitu. Kan orang-orang kan kalau misalkan mau daftar itu kan ke panitia daerah nih dari SMA-nya tuh. Nah, kalau di TN itu beliaunya yang datang ke kita gitu. Jadi misalkan mau seleksi angkatan darat, dari angkatan daratnya datang ke TN panitianya. Ya udah seleksinya di TN gitu. Gitu. Karena fasilitasnya kan lengkap ya alhamdulillah di TN ya. Jadi langsung di situ. Buat asesmen juga ada. Gitu. Jadi seleksinya di TN gitu, benar di TN gitu. Seleksi, misalnya aku hari ini ikut akademi AAL kan, angkatan laut. Minggu depannya aku ikut angkatan darat gitu. Ikut 2 seleksi awal, lolos dua-duanya ke daerah. Jadi kayak ke daerah tuh di Ponorogo sama di mana ya, aku lupa yang angkatan laut itu. Surabaya bukan? Iya, Surabaya. Nah, tapi itu yang di daerah itu nggak seleksi. Di daerah itu cuma tinggal sidang doang. Oh, gitu. Kalau TN ya. Kalau TN jadi kayak seleksinya di TN sendiri. Terus nanti maju ke daerah, kumpul sama daerah lain, tinggal sidang doang. Ikut sidang doang, nggak ikut seleksi lagi gitu. Kalau daerah lain kan seleksi banyak ya. Di sana ya gitu. Jadi sebenarnya tempatnya aja yang beda gitu. Kalau TN langsung di SMA TN, nggak perlu kemana-mana. Nanti sidangnya ikut bareng sama yang lain di daerah itu, panitia daerahnya gitu.
sidang panitia daerah. Waktu itu lolos masuk ke Pantuhir. Tahu Pantuhir ya? Pantuhir terakhir itu kan. Panitia penentuan akhir masalah Pantuhir itu di Lembang waktu itu. Jadi waktu itu tuh untuk yang AD apa L? AL itu di daerah aku cut. Karena harus milih salah satu. Gitu. Nggak bisa Pantuhir itu double AL sama AD kayak gitu. Jadi waktu yang AL aku lepas, aku lebih milih ke AD gitu. Karena waktu itu aku mikir, aduh AL kok di laut gitu. Nanti kita Oh iya Farid. Iya ada. Agak berat, takutnya pulangnya lama atau apa gitu kan, keluarga juga mikirnya. Jadi kayak waktu itu ya udahlah angkatan darat aja masuknya gitu. Pantuhir waktu itu di Lembang 1 bulan diulang tuh dari A sampai Z, ulang semuanya. Ikut Pantuhir ke sana. Nah, uniknya adalah aku juga ikut seleksi kedokteran. Gitu. Jadi karena minat juga di kedokteran, kok seru gara-gara lomba yang tadi sama belajar biologi juga, akhirnya ikut seleksi kedokteran. Nah dulu kan ada jalur undangan. PMDK ya. Zamanku undangan sama tulis gitu. Jadi seleksi undangan dulu baru nanti tulis. Undangan tuh kayak nggak salah sebulan atau 2 bulan sebelum tulis. Nah, undangan kan dari rapot, terus prestasi, sertifikat, tinggal ngirim-ngirim doang kan. Nah itu ikut tuh, nah diakomodir sama si SMATN kayak gitu, dibantuin ngumpul berkasnya gitu. Ikut itu, terus begitu pengumuman yang di daerah itu sidang di daerah itu lolos ke Pantuhir, bulan depan ke Pantuhir, aku pengumuman juga di FKUGM keterima. Nah itu kayak galau banget kan. Wah ini orang pinter itu susah orang. Atau ada pilihan yang memang bagus, jadi bingung gitu. Malah temanku tuh kayak udahlah, maksudnya jatahnya gitu, kayak jangan semuanya diambil gitu kan. Aku yang ada aja dokter aja. Iya, udah keterima ini, yang mau tanya ini buat yang lain atau apa gitu kan. Terus aku juga bingung kayak, wah gimana nih gitu kan. Padahal kan dari awal masuk TN udah terinspirasi tuh kayak, kan kalau masuk TN kan biasanya pada masuk angkatan atau polisi gitu kan. Jadi kayak, wah gimana nih cita-cita dari dulu juga gitu kan, ke jadi TNI kayak gitu kan. Terus ini keterima di kedokteran juga kayak gitu kan. Jadi kayak sempat bingung sih, tapi waktu itu sempat tanya sama orang tua balikin lagi kayak, kamu mau jadi apa kayak gitu, itu terserah semua ke kamu kayak gitu. Enaknya adalah orang tua aku nggak pernah maksa gitu loh, kayak mau masuk kemana harus ini A harus B gitu. Jadi kayak selalu ngembalikin ke aku. Jadi aku mikir lagi kayak mau jadi apa ya gitu. By the way, saudara ada? Ada 4. Ada 3. Ada 3. Semuanya TN juga? Enggak. Aku anak terakhir dan semuanya SMA di Kemalang. Cuma aku doang yang di TN. Tapi mereka kayak nyerahin semua, kayak terserah kamu mau kemana kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk ke dokteran. Ini akmilnya dilepas. Dia kan emang hidup penuh pilihannya. Ada. Kalau pilihannya bagus sama bagus sih nggak masalah. Kalau pilihannya jelek sama jelek itu susah. Tapi di antara yang jelek dan jelek pasti ada yang lebih bagus. Iya. Tergantung dari kita sudut pandang melihatnya. Oke, akhirnya di kedokteran. Oh iya, untuk kedokteran kalian sekalian bisa saksikan di YouTube-nya Mas Adi ini, Adi Arifianto. Nanti linknya ada di bawah sini, nanti ada di deskripsi. Ya nanti. Gila. Habis kedokteran ya, udah kedokteran, lulus lah pokoknya dari koas, terus dari intensif lulus. Habis itu kok bisa kesini? Oh iya. Jadi tuh dulu karena pas SMA kan Olim ya, maksudnya Olimpiade, terus dulu SMP juga jarang nge-game, SMA juga cupu gitu, akhirnya belajar gitu, bukan ikut yang kayak cupunya tapi belajar coy. Parah. Bukan yang kayak yang gaul atau apa gitu kan. Terus ketika kuliah jadi kayak ngerasa malah loh, aku kok dari dulu waktuku aku habiskan untuk belajar aja kayak gitu. Aku mau nyoba organisasi nih gitu. Jadi ketika kuliah malah nagih ikut organisasi ke A, B, C, D gitu. Dulu ikut lumayan banyak organisasi di kuliah kayak gitu. Terus habis itu karena ikut banyak organisasi jadi terpapar dengan banyak orang, kenal dengan banyak orang kayak gitu. Nah karena kenal banyak orang, kenal sama dosen-dosen akhirnya kayak gitu. Dan kadang tuh orangnya tuh kayak agak ini loh, kayak agak lumayan pemikir gitu kan sih, kayak gelisah gitu. Waduh, misalkan kayak mau skripsi kan, tahun ketiga skripsi gitu,
aku udah tahun kedua gitu kan. Maksudnya kayak, padahal yang lain tuh kayak masih santai-santai, tapi kayak aku tuh kayak stres sendiri gitu loh. Aku harus persiapin apa ya gitu. Terus kayak ngirim proposal ke departemen-departemen. Kalau ada penelitian boleh aku ikut gitu untuk membantu jadi penelitian payung untuk skripsi dan lain-lain gitu. Kayak itu random banget Mas, kayak ngirim kayak gitu. Tiba-tiba dipanggil kayak gitu, dipanggil buat ikut penelitian payungnya si salah satu dosen ini. Nah, terus ikut penelitian payung, skripsi selesai, terus jadi kenal banyak dosen juga gitu, kenal banyak dosen, terus lulus. Nah ketika lulus internship kan waktu itu zaman internship itu kan, internship itu kayak magang 1 tahun gitu istilahnya, magang 1 tahun. Terus tiba-tiba ada salah satu seorang dokter yang ya maksudnya kayak beliau kenal juga, akrabkan dengan saya kayak gitu, terus nanyain kabar gimana kabarnya Mas, sudah lulus belum gitu, belum dok ini kayak gitu, ngobrol gitu, terus ngobrol kayak ngobrolin tentang PhD juga gitu, kayak S3 kayak gitu, apa namanya jenjangnya tuh kayak gini kayak gitu, so kok tertarik kayak gitu, oh jadi pingin S3 juga nih kayak gitu. Terus singkat cerita beliau akhirnya menawarkan untuk sekolah S3 di Jepang kayak gitu. Terus Max ya? Max. U2U berarti? U2U. Jadi diseleksi di universitas dulu. Kalau lolos universitas baru kita berkasnya dikirim ke Jepang kayak gitu. Terus masuklah dengan prosesnya itu. Masuk sini sampai sini kita ketemu. Sampai sini akhirnya kita ketemu di Kita berjuang bersama. Masih 4 tahun S3 kedokteran di Jepang. 4 tahun. Kalau saya teknik kan 3 tahun. 3 tahun nih Mas ya. Mas Adi ini 4 tahun. 4 tahun. Ya bismillah aja lah ya. Mudah-mudahan lulus lah. Amin. Betul. Terus by the way setelah PhD ini rencananya gimana? Oh iya, jadi alhamdulillah kemarin ada tahun lalu sih 2020 ada pembukaan dosen di UGM kayak gitu. Terus alhamdulillah join, habis itu keterima di bagian obstetri ginekologi gitu, departemen kebidanan dan kandungan kayak gitu di FKUGM kayak gitu. Jadi calon dokter kandungan berarti. Insya Allah, amin, doakan. Jadi setelah lulus ini nanti sekolah spesialis dokter kandungan, habis itu nanti sambil ngajar juga di FKUGM gitu, KKM KUGM. Tapi mohon maaf nih, ada pertanyaan random ini. Ini kan Mas Adi kan belum nikah nih. Tapi kan rencananya mau belajar kandungan. Terus ini kan yang dihadapin kan mohon maaf nih, kan itunya perempuan apa nggak horor itu apa gimana? Karena jadi seorang dokter itu kan dia harus bisa menghadapi beraneka macam pasien dan tubuh pasien dari atas sampai bawah kayak gitu, dan kita juga udah di training dari S1 kayak gitu kan, S1 dengan manekin kayak gitu, bagaimana cara memeriksa bagian-bagian tubuh pasien. Terus habis itu koas juga diajarin secara langsung ketemu pasien, internship juga berhadapan langsung, ya emang itu tugasnya dokter kayak gitu. Jadi ya hadapi secara profesional sih kayak gitu. Oke lah, jadi habis ini dosen berarti ya. Alhamdulillah. Ya walaupun proses pendidikannya masih lumayan panjang, jalani aja. Oke, terima kasih bincang-bincangnya. Sudah lumayan lama nih. Berapa lama kita? Paling sekitar 30 menit. 30 menit ya. Semoga kita berhasil. Amin. Oke. Terima kasih ya. Siap. Oke, begitulah bincang-bincang kita dengan Dokter Adi. Kalau anak saya ngomongnya Om Adi Okurayama. Iya. Ada 2 ya. Karena ada Adi di sini, Om Adi Okurayama. Sekarang beliau masih PhD, kita doakan juga. Amin. Tolong doakan saya juga segera lulus. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan, yang pengen masuk ke SMA Taruna juga banyak informasi tadi yang kita sudah bicarakan. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat untuk ngerjain tugas-tugas kalian, skripsi kalian, disertasi kalian, tesis kalian. Semoga kalian bisa lulus secepatnya dan bisa menggapai cita-cita kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.